ke Gunung Kawi itu identik dengan pesugihan. Nah itu. Dan mereka bilang siapa yang mau ditumbalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jelajah Rara. Kembali lagi kita bersama saya Rara, Saya Lingga, dan saya Putri. Kita berada di lokasi Gunung Kawi yang dimana lokasinya di mana, Mbak? Di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sip. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti explore kita ke dalam. Monggo. Di sini itu ada 3 gapura. Yang pertama ada di bawah, terus kemudian yang kedua ada di kawasan pertokoan, kemudian yang terakhir adalah ini. Yang maksudnya ini adalah jadi ikonnya Pesaran Gunung Kawi atau landmarknya Pesaran Gunung Kawi gitu ya. Jadi di sini ada aksara Jawa itu bunyinya Pasarean Kawi untuk yang baris pertama, kemudian untuk baris kedua itu bunyinya Aruming Kusumo Pinudiang Jagat. Artinya itu 1871, di mana 1871 itu sendiri merupakan tahun wafat dari Eyang Jugo atau Kiai Zakaria II ya, yang dimakamkan di Pesaran Gunung Kawi gitu. Nah, kemudian selain itu di sini juga ada angka dalam Latinnya ya, maksudnya 1871. Terus kemudian di sebelah kiri ini ada angka Jawa, artinya juga 1871 juga, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada relief-relief, di mana setiap reliefnya di setiap gapura itu pasti ada reliefnya, dan masing-masing relief itu ceritanya beda-beda. Jadi kalau untuk yang gapura pertama itu tentang babat alas di Gunung Kawi. Yang pertama? Ya, yang di paling bawah. Kemudian yang kedua itu di tengah tentang Perang Jawa atau Pangeran Diponegoro melawan Belanda, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir di sini adalah tentang Eyang Jugo dan Eyang Raden Masiman Sujono. Jadi ada mulai ketika Eyang Jugo menyebarkan ilmu keagamaan di desa Jugo, kemudian ada ketika Eyang Jugo mengajarkan tentang ilmu peternakan, pertanian, seperti itu. Jadi kenapa sih di sini ada relief kok tentang Pangeran Diponegoro, kemudian ada babat alas dan lain-lain. Nah, itu karena memang Eyang Jugo atau Kiai Zakaria II dan Eyang Raden Masiman Sujono ini merupakan pasukan dari Pangeran Diponegoro. Pasukan. Jadi sebelum adanya petilasan di sini, Bukan petilasan ya kalau ya? di sini. Di sini makam. Oh, makam. Kalau petilasan itu kan artinya tempat yang pernah disinggahi. Oh, siap-siap. Berarti Pangeran Diponegoro sudah pernah ke sini? Oh, bukan. Jadi sewaktu perang melawan Belanda. Jadi perang Jawa ya, dari tahun 1825 sampai 1830 itu kan Pangeran Diponegoro perang kan di Jawa Tengah, seperti itu. Nah, Eyang Raden Masiman Sujono dan Eyang Jugo ini merupakan bangsawan dari Jawa Tengah. Ya. Jadi kalau Eyang Jugo ini kan dari bangsawan keraton Surakarta atau Kartosuro. Kemudian kalau Eyang Raden Masiman Sujono ini merupakan dari keraton Yogyakarta, seperti itu. Jadi Eyang Jugo ini posisinya beliau adalah sebagai penasihat spiritual dari Pangeran Diponegoro. Kemudian kalau Eyang Raden Masiman Sujono ini adalah senopati dari pasukan Pangeran Diponegoro, seperti itu. Ngapunten, Mbak, saya dari tadi kok melihat ya antara agama yang disebarkan di sini itu agama apa aja yang kok ada
Mohon maaf, kelenteng, ada kelenteng, ada masjid, ada yang nggak ada cuma gereja. Kalau sebenarnya kita lengkap ya, Iya. jadi cuman kalau untuk gereja ini memang berada di luar kawasan pesarean, jadi agak turun ke bawah Oh, nih. turun ke Tapi bawah. sebenarnya kalau di sini ada gereja deket sini gitu. Jadi kenapa kok ada kelenteng, kemudian ada masjid bersebelahan ya, bisa kita lihat tadi cuman berpisah dengan tanah lapang iya. ya. Terus kemudian itu karena memang pengunjung di Gunung Kawi ini semua agama. Oh, Jadi siap. ada kelenteng, ada masjid, terus kemudian ada pura, kita juga ada di area bawah pesarean itu, terus kemudian ada gereja seperti itu. Jadi memang pesarean Gunung Kawi ini sebagai tempat wisata religi dan budaya yang multikultural. Jadi meskipun yang dimakamkan adalah 2 orang bersuku Jawa beragama Islam, namun yang datang ke pesarean Gunung Kawi ini tidak hanya satu agama Islam aja, Iya. tapi Berarti semua Nusantara agama. ya, Betul. Nusantara, agama Nusantara yang ada di sini, Ya, ada di sini gitu betul. ya. Datang ke pesarean Gunung Siap, Kawi siap. sama-sama untuk mencari berkah, berdoa seperti itu. Oke, Mbak. Jadi di sini ada relief-reliefnya, monggo bisa Siap. disimak. Ada relief ketika Eyang Jugo wafat, kemudian diberangkatkan dari desa Jugo menuju Gunung Kawi, karena memang untuk masa hidupnya sendiri Eyang Jugo itu setelah Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda, nggih mari silakan. Setelah Eyang Jugo, maksud saya Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda, Eyang Jugo ini mengembara ke arah timur Pulau Jawa sampai akhirnya di ke desa sini. Jugo. Makanya masih di Jugo dulu, bukan langsung ke Gunung Kawi. Jugo itu yang Nama daerah, nama iya. desa. Jadi dari bukan eyangnya gitu ya. bukan, jadi namanya dulu kan namanya siapa? Desa Sanan, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar ya. Terus kemudian Eyang Jugo ini namanya kan Kiai Zakaria II, Kiai atau Zakaria nama II. aslinya itu Raden Mas Suryo Kusumo atau Raden Mas Komodirejo gitu ya. Jadi kemudian beliau datang ke desa itu, kemudian mengubah namanya juga, menyamar ya, Menyamar ya. dari kejaran Belanda. Kemudian beliau menamakan diri itu Jugo. Dari sejarahnya ketika beliau bertemu dengan warga masyarakat sekitar situ, beliau kemudian ditanyakan namanya siapa, beliau menjawab saya Sajugo. Dari situ asumsi petani ini adalah nama Eyang ini Nama adalah Eyang Sajugo, Eyang atau Jugo. kemudian disebut dengan Eyang Jugo. Iya, ya, kita kenalnya Eyang Jugo itu asli dari sini. Asli dari sini. Kita yang rumor yang beredar gitu, Mbak. Jadi ternyata yang pasukan saya, dari yang Diponegoro. saya tahu ya Eyang Jugo, terus Eyang siapa, Mbah? Tadi Eyang Raden Mas Raden Mas saya taunya Iman. itu yang ada di sini gitu. Tak kirain asli sini, warga sini, meninggal di sini gitu. Ternyata pasukan bukan, dari Pangeran Diponegoro kemudian mengembara ke arah timur sampai di Blitar. Kemudian masa hidupnya beliau habiskan di sana, kemudian wafat, berangkat ke Gunung Kawi sudah dalam keadaan meninggal dunia. Jadi Eyang Jugo ini kemudian kan setelah beliau sampai di desa Jugo ya, kemudian Eyang Raden Mas Iman Sudjono ini pun akhirnya juga menyusul ke desa Jugo tersebut. Menyusul. Saya pikir beliau kedua-duanya itu sama-sama. Enggak. Jadi enggak, tapi Eyang sudah Jugo pernah dulu seperjuangan. Terus kemudian Eyang Jugo terlebih dahulu, kemudian Eyang Raden Mas Iman Sudjono ini juga mengembara ke arah timur sampai akhirnya bertemu dengan Eyang Jugo di padepokannya seperti itu ya. Terus kemudian Eyang Raden Mas Iman Sudjono ini pun akhirnya diangkat menjadi murid kinasihnya. Jadi kalau murid kinasih itu kan bukan itu apa ya, Mbak? sekedar sayang ya, tapi Kinasih ada itu kan ikatan sayang. spiritualnya. Ikatan batin. Iya, ada ikatan spiritual, ikatan batin. Cowok saya bisa manggil saya Kinasi. Beda ya, beda. Terus kemudian akhirnya Eyang Raden Mas Iman Sudjono ini diangkat menjadi murid kinasihnya, kemudian juga diangkat menjadi anak angkat karena Eyang Jugo sendiri memang tidak memiliki istri, juga tidak memiliki keturunan. Nah, itu dari tadi kan kok saya ngelihatnya beliau tidak pernah menikah. Iya, Iya kan? Saya tarik ke belakang ya, soalnya beliau itu mandiri, manunggalin diri. Maksudnya seseorang yang tidak pernah menikah, tidak pernah mempunyai rasa cinta gitu. Maksudnya mempunyai rasa cinta, ketertarikan sama Tapi ya, pasangan. mungkin kalau untuk itu sepertinya memang kalau orang yang linguis dalam keilmuannya itu biasanya sudah bisa mengontrol hawa nafsunya ya. Sudah bisa menaruh antara hawa nafsu untuk mempunyai istri, mempunyai harta, itu sudah ditaruh gitu ya Mbak ya. Ngapunten Mbak, itu lokasi apa ya?
Ya, jadi setelah ini kan kita masuk ke kawasan makam. Iya. Jadi nanti untuk kawasan makam sendiri nanti ada pohon dewandaru. Ah, Kemudian dewandaru itu apa sih, Mbak? pohon dewandaru itu sebenarnya pohon di negara tropis Iya, ya. iya. Jadi kayak kalau untuk nama ilmiahnya itu Eugenia uniflora. Terus kemudian kalau di buku sejarah itu dituliskan kalau bahasa Chinese itu namanya dalam bahasa Chinese-nya itu Sianto atau pohon tanaman para dewa. Terus kemudian kalau untuk dewandaru sendiri di Gunung Kawi ini pohon ini ditanam langsung oleh Eyang Raden Masiman Sujono. Bukan Eyang Jugonya? Bukan, jadi Yang justru yang saya tahu itu beliau Iya. itu membawa apa ya? tongkat, Iya, Terus terus habis itu ditancapkan jadi dewandaru. Dewandaru. Nah, Bukan. tapi Beda kalau ya? untuk buku Atau sejarahnya dewandaru itu sebuah ini ya, Mbak, hadiah yang dibawa sama putri, nggak tahu itu putri siapa gitu. Rumor yang beredar iya. gitu ya. Jadi kalau untuk versi cerita itu Iya. memang sangat banyak Nah, ya, makanya tapi itu kalau ini kita buku makanya pengen butuh ini klarifikasi meluruskan ya, saja betul, gitu kan. klarifikasi. Yes, Mbak. Terus bisa Terus dilanjut. kemudian pohon dewandaru ini memang ditanam langsung oleh Eyang Raden Masiman Sujono. Jadi setelah Eyang juga wafat kan dimakamkan di Gunung Kawi. Kemudian Eyang Raden Masiman Sujono ini yang merawat makamnya karena kan memang tadi ya murid Kinasinya tadi. kinasihnya, terus kemudian anak angkatnya seperti itu. Kemudian selama beliau menjadi juru kunci pertama di Pesaran Gunung Kawi, ini beliau banyak menanam pohon, salah satunya adalah pohon dewandaru ini, yang mana pohon ini yang terkenal pada pengunjung ketika kita kejatuhan daun atau buahnya atau ranting atau bagian pohonnya itu kan akan mendapat keberuntungan atau doa-doa kita akan terkabul ya. Sebenarnya itu kembali kepada kepercayaan Keyakinan masing-masing. masing-masing. Betul. Kalau dewandaru itu yang mana sih, Mbak? Yang itu yang kita pagari itu ya. Oh, yang Iya. tengah. Iya, yang ada pagernya itu. Jadi memang ya sebenarnya kembali ke kepercayaan Kirain masing-masing. dewandaru itu yang besar sekali, gitu ya. Karena Terus, namanya dewa ya. Iya. Kita duduk di situ siapa tahu kita dapat, Mbak. Iya boleh, monggo. Sambil berdoa juga tidak apa-apa. Kita kemana dulu? Kita ke dewandaru atau langsung masuk? Ke dewandaru dulu boleh kah? Tadi harusnya boleh beli bunga ya, jadi bawa bunga gitu buat kita ziarah. Tapi nanti di dalam pendopo itu tidak boleh direkam. Oh siap, gitu. enggak. Tadi saya pengen berdoa atau Oh gimana? iya boleh. Harusnya Pakai bawa- dupa kan? Enggak harus pakai dupa. Enggak, soalnya kita kalau dupa bawa. Oh dupa boleh. Kalau misalnya Iya. mau pakai dupa boleh. Tadi kan ngomong masalah dupa ya. Kita dapat support produk Mbak dari Dupamat Mbak yang dimana toko beliau itu selalu memberikan yang terbaik Itu itu di Surabaya. di Surabaya. Bisa kok dikirim ke sini gitu ya. Saya di sini pernah beli dari Dupamat juga. Oh, Dupamat memang hebat. Nanti apa yang kita kita dapat support produk nanti kita tinggal di sini. Oh ya, Insya produk Allah. berkualitas tuh ya. Pastinya Mbak. Ya, saya pernah dilihat di Tokped tuh. Dupamat ya pasti ya. Dupamat, iya. Dupamat sudah masuk di Gunung Kawi loh. Hebat Kalau mau kan endorse support kita produk boleh kita, dong. endorse kita loh. Itu endorse yang masuk yang selalu mensupport kita iya. gitu. Tapi keren Dupamat. Keren Dupamat. Terima kasih. Oke Mbak, bisa lanjut di mana? Lanjut ya. Nanti pohon dewandaru dulu. Nanti atau- aja. Nanti aja kita ke itu. Jadi beli bunga atau enggak? Bunganya nanti malam aja ya? Boleh. Jadi ya teman-teman kalau misalnya datang ke Gunung Kawi nih, terus kemudian memang mau ambil konten atau syuting atau apapun keperluan tugas dan lain-lain, teman-teman nanti bisa menghubungi kantor informasi ya. Jadi nanti atau misalnya WhatsApp dulu. Kita sosial media juga aktif di @pesaran Gunung Kawi di Instagram, TikTok ada. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube-nya Pesaran Gunung Kawi Pesarian juga ada. Gunung Kawi. Nanti kalau misalnya sahabat jelajah Rara pengen mengulik langsung atau bersinggungan langsung di sini, bisa hubungin Mbak Putri Putri ya. langsung. Nah ini Mbak produk kita Mbak yang dikasih sama Dupamat keren. pastinya Mbak. Ini nanti kita akan tinggal di sini untuk kenang-kenangan lah dari kita ya yang diberikan sama Dupamat. Iya guys. boleh banget Oke. gitu. Dupamat terima keren. kasih. Iya, jadi gitu ya. Saya lanjutkan nanti Siap. kalau misalnya perlu bantuan pendampingan atau yang lain informasi itu bisa WhatsApp di WhatsApp
kantornya Pesaran Gunung Kawi Siap. gitu. Nanti atau misalnya teman-teman sudah terlanjur datang gitu, nanti teman-teman bisa langsung ke kantor informasi Yang di tadi sebelah itu ya? Siamsi ya, Oke. betul. Nanti tandanya adalah pintu merah gitu. Siap. Kantor pintu merah Buka gitu. pintu merah. Ya, betul. Seperti itu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau di dalam itu nggak bisa diliput ya? Oh iya, jadi untuk larangan sendiri di Iya. kawasan makam ini, untuk aturannya kita tidak diizinkan mengambil gambar di dalam pendopo. Terus kemudian untuk perempuan yang sedang haid itu tidak diizinkan masuk ke dalam pendopo. Iya. Kalau untuk pakaian itu kami himbau untuk pengunjung itu memakai baju yang sopan. Jadi tidak memakai Kalau kayak celana kita pendek. gini saya sopan Boleh nggak, Mbak? banget nih. Yang penting kan pakai celana panjang Iya. atau rok panjang gitu nggak apa-apa banget. Yang nggak boleh itu misalnya kayak pakai Oh, celana sopan pendek. teman-teman. Ternyata saya Gitu. sopan gitu ya. Selama pakai baju tertutup atau Iya. sopan itu kita izinkan masuk Oke. seperti itu. Oke, Mbak Lingga, untuk sore hari ini kita akan masuk ke dalam. Tapi mohon maaf ya teman-teman, untuk yang ada di live kita tidak bisa masuk. Untuk lebih pengen jelasnya lagi, kalau pengen ke sini langsung aja menemui dengan Mbak Putri. Nanti Ada WhatsApp-nya juga. kameramennya, iya, nanti kameramennya boleh rekam dari luar ya. Jadi Oh ya. dari luar pendopo aja. Gitu. Oke Mbak, terima kasih untuk informasinya Mbak Sami-sami. Putri. Nanti lanjut lagi setelah kita masuk ke Ya, dalam. boleh. Gini, saya juga mau tanya, fungsi Dewan Daru itu apakah untuk obat atau untuk penyembuhan atau untuk apa gitu Mbak, bisa dijelasin? Kalau untuk Dewan Daru sendiri memang fungsinya kan dia mirip buah cerme ya. Jadi rasanya kan asam kalau buahnya. Tapi bisa Dia dimakan? berbuah. Bisa. Oh, dia berbuah. Buahnya itu Saya pikir daunnya mau aja. lihat ya. Siap. Boleh. Boleh ya Mbak ya? Kalau buah Dewan Daru itu sendiri kan rasanya asam. Jadi kalau buah-buahan asam itu kan mengandung vitamin C banyak ya. Jadi pastinya ini vitamin kadar vitamin C-nya. Oh, yang kayak gini ya? Nah, ini yang masih mau matang. Kalau yang sudah matang itu yang merah-merah itu. Nah, ini merah-merah ini. Nggak bisa diambil. Oh, jadi dia bentuknya kayak cerme gitu ya, Mbak? Ya, betul. Boleh nih Bismillah. ini ya. Masya Allah. Jadi yang Dia berbuah. nah itu boleh yang itu kan ada. Tunggu. Ini kayaknya Ini saya dapat Dewan Daru loh, guys. buahnya. Buah Dewan Daru, berarti kita beruntung hari ini. Kalau ini kan tanaman baru. Iya. Dan kita bisa memakannya. Bisa dimakan. Boleh, bisa dimakan. Kok nakalan yuk jadi saya lagi. Enggak. Asam, memang enggak cerme. Kok manis? Yo, asam. Ini kayak asam-asam kayak gimana ya? Bukan kayak ketek ya? Bukan. Enak loh, Mbak. Ada pahitnya sedikit, Iya. Asam. Tapi lebih enak. Dominan asamnya. tapi enak. Kalau ini tanaman baru, tapi buat pengunjung harus dijaga juga ya, meskipun ini tanaman baru. Tapi kayak ada rasa-rasa harum ya. Kayak kita makan kenanga. Betul. saya nggak pernah makan kenanga. Coba Enggak, Mbak. Enak, Mbak. Ini Dewan Daru. buahnya. Buah Dewan Daru berarti kalau dibawa kita bisa kaya. Kaya mendadak. Kan rumornya seperti itu gitu kan. Iya. Bener. Kalau Pak berdoa, Pak berusaha. Ya kalau semisalnya meskipun ada kejatuhan Dewan Daru sebatang-batangnya, kalau nggak bekerja ya nggak kaya Mbak. Bijinya kayak gini. Kayak biji Dewan Daru. Sepet, kayak ada sepetnya terakhir ya. Itu celoto ya? Apa ya? Getah ya Mbak ya? Ada getahnya. Nggak ada getahnya nih sudah. Rasanya agak pahitnya buat mungkin dari kulitnya ya. Jadi kulitnya itu kayak ada pahitnya dikit ya. Getir, Iya, pahit, ketil. sepet. Berarti kayak kehidupan kita getir. Ya. Oh ya mungkin juga seperti itu. Ini pertanda untuk kalau habis dari getir itu kita akan menjadi manis. Enggak, perasaan kita Sarah manis Heo. baru getir. Mbak, itu petugasnya gitu. Ya, kalau ini yang di belakangnya, yang depan itu Pak Juru Kunci, kalau yang di belakangnya ini Bapak Cantri gitu. Cantri ini yang membantu tugasnya Juru Kunci, kayak mulai membersihkan makam, terus merawat makam, bungkus bunga, itu Pak Cantri yang bantuin gitu. Saya dulu pernah ke sini gitu ya Mbak ya, saya masih SMA lah. Terus saya kan nggak bawa bunga, saya tuh berdiri di tangga situ, saya dipanggil sama Juru Kuncinya sini Mbak. Terus dikasih
ini bunga kayak apa ya, tempat bunga ada bunganya, bawa aja katanya. Itu maksudnya gimana ya, Mbak? Oh iya, kantongan gitu Iya, ya, bentuknya warna merah sama kuning iya, gitu ya. tapi saya dikasihnya warna kuning kalau nggak salah. Oh kuning, ya jadi Iya. kalau untuk di Pesaran Gunung Kawi sendiri, nanti teman-teman kalau datang ke Pesaran Gunung Kawi dan ziarah ke dalam makam, itu nanti teman-teman akan diberi namanya sekar layon. Apa itu? Sekar layon itu nanti, apa ya, kayak bunga gitu, jadi bunga yang sudah ditaburkan di atas makam, Oh, yang sudah sekar itu layu, bunga, layon layon itu itu layu. ya. Oke, Jadi oke. bunga yang lama itu kan dipindah ke satu wadah, Siap. nanti dibungkus dengan kertas coklat untuk diberikan ke pengunjung setelah Jadi kayak berziarah. dibagikan gitu. Iya betul, jadi Itu pengunjung fungsinya ke apa ya, sini Mbak? bawa bunga, nanti pulang juga bawa bunga. Oh, Nah, siap, siap, siap. iya, sudah ditaburkan di atas makam, kemudian dipindahkan ke satu tempat, nanti kan diganti bunga baru lagi yang di atas makam Siap, siap. gitu. Terus kemudian sekar layonnya ini sendiri diberikan kepada pengunjung yang datang ke Pesaran Gunung Apakah Kawi. itu punya apa ya, maksudnya Kayak keistimewaan atau jimat apa ya gitu? gitu Oh, ya. gitu. Bukan. Bukan Jadi ya? bukan, jadi kalau untuk sekar layon sendiri itu bukan suatu jimat atau apa ya. Jadi untuk sekar layon ini sendiri harapannya gini, kayak ibaratnya oleh-oleh dari Pesaran Gunung Kawi. Oh, siap, siap. Jadi orang datang ke Gunung Kawi bawa bunga, pulang nanti juga bawa bunga. Nah, harapannya semoga doa yang dipanjatkan di Gunung Nah, Kawi, makanya takutnya apanya kita ini itu disalahgunakan gitu, betul. dapat kantongan terus kita dapat jimat Iya, gitu. Padahal jangan-jangan bukan dianggap ya? jimat, Heeh. bukan, tapi Mbak, itu lebih mohon ke maaf saya berkahnya. memotong. Ini kan ada yang bilang, jadi kalau ini bisa muterin ini kayak tawaf 7 Iya. kali. Itu gimana ya? Maksudnya seperti apa ya? Kalau itu sebenarnya kembali ke tata cara berdoa masing-masing pengunjung lagi ya. Jadi kalau di sini itu kita tidak membatasi satu tata cara berdoa, jadi harus sama gitu. Enggak, kan itu namanya pemaksaan ya Ya, berarti. siap, siap. Tapi kita lebih terbuka dengan tata cara berdoa setiap pengunjung. Jadi misalnya ada pengunjung yang kalau ke Pesaran Gunung Kawi ini berdoa muter gitu, sembahyang muter Iya, kayak sebutannya. gini, di Islam juga maksudnya di Islam juga kan bisa sholat untuk berdiri, untuk tidur kan nggak harus berdiri, nggak harus duduk kayak Kalau gitu dalam kan ya. iya betul. Jadi kalau misalnya di sini itu juga ada biasanya pengunjung itu sembahyang muter, ada yang 3 kali muternya, ada yang 7 kali gitu. Jadi mereka terus berhenti di setiap titik itu ada 1, 2, 3, 4, itu mereka berdoa. Jadi masing-masing berdoa. Nah, kayak filosofinya itu mendoakan yang dimakamkan di sini itu dari segala penjuru Siap, gitu. siap, Karena siap. kan kita juga minta berkah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa lantaran Eyang Jugo, Eyang Raden Nasiman Sujono. Jadi balik lagi ya. 4 titik itu yang Di seperti apa? depan sini, depan pintu, Heeh. terus kemudian yang sebelah kanan, belakang, terus kemudian sebelah kiri sini. Oh, jadi kayak ada tangga-tangga gini ya? Oh iya ada. Kalau untuk 3 pintu ini ada tangga-tangganya masing-masing, terus kemudian untuk yang di belakang nanti kan kita bisa ngepasin ya nih, oh belakang gitu. Kalau saya pernah ada pertanyaan gini, di sana ada lokasi yang bisa ini maksudnya membawa tempat ilusi. Jadi masuk ke tempat situ itu langsung apa ya? Ada yang nyambut. Iya. Di tempat situ kalau apa ya? Meditasi itu katanya bisa nyebrang di tempat ilusi itu gitu. kan pengalaman spiritual Heeh. masing-masing orang ya. Itu tempatnya di mana? Kata kita apa Mbaknya tahu atau gimana? Soalnya tadi ada pertanyaan sih dari teman saya di TikTok itu juga, oh di situ loh ada tempat yang bisa langsung nyebrang ke kawasan ilusi katanya. Oh enggak sih, kalau di Pesaran Gunung Kawi itu ya memang puncaknya ya, misalnya puncak destinasinya itu ya di makam gitu. Jadi mereka berdoa di makam, berziarah di makam, kemudian selamatan juga dilaksanakan di dalam pendopo Pesaran Gunung Kawi ini gitu. Jadi kalau untuk yang ke gerbang ilusi, jadi itu kan kembali lagi ke pengalaman spiritual Oh, siap, siap. masing-masing. Jadi kalau misalnya di Pesaran Gunung Kawi, kalau untuk tempatnya yang khusus gitu nggak ada. Nggak ada Jadi ya? memang habisnya ya di pendopo Pesaran Gunung Kawi Oh ini gitu. gitu. Siap. Mbak, sekali lagi saya pengen meluruskan apa yang sudah menjadi negatif di kalangan masyarakat. Kenapa setiap saya
Mas bilang Gunung Kawi, mau kemana? Ke Gunung Kawi itu identik dengan pesugihan. Nah itu. Dan mereka bilang siapa yang mau ditumbalkan? Gitu. Jadi Itu Mbaknya bisa dijelasin atau biar kita nggak salah kaprah gitu ya kan? ya, jadi kalau teman-teman ya memang stigma tersebut memang sudah menyebar luas ya. Jadi memang stigma, terus kemudian memang berita-berita di luar sana memang juga banyak yang mengatakan bahwa Gunung Kawi ini sebagai tempat pesugihan. Mm-mm. Kalau untuk di pesanan Gunung Kawi sendiri, ini saya tekankan sekali lagi, tidak ada namanya pesugihan. Jadi pengunjung yang datang ke pesanan Gunung Kawi ini hanya berdoa. Yang utamanya pasti berdoa, berziarah di makam Eyang juga makam Eyang Raden Mas Iman Sujono. Kemudian selamatan. Selamatan ini juga bentuk kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau untuk kita yang masyarakat Jawa kan sudah tidak asing dengan namanya Iya, selamatan ya. selamatan. Biar Jadi pakai selamat gitu ya. biar Kan selamat. tujuan kita untuk selamatan, tumpengan itu kan Nah, ada filosofinya. filosofinya Jadi sendiri gitu ya kan. selamatan itu bukan ritual pesugihan, tapi memang kita berdoa kepada Tuhan supaya kita minta selamat, kelancaran rezeki, kemudian usaha kita supaya maju. Nah, seperti itu. Kemudian mereka datang ke Gunung Kawi dengan hati yang ikhlas, tulus gitu ya. Maksudnya memang benar-benar datang ke Gunung Kawi untuk berdoa, terus kemudian mereka refleksi diri ibaratnya di Gunung Kawi gitu Kayak ya. sujud syukur lah ibaratnya ya kan. Kalau Jadi yang sudah jadi kan sujud oh, syukur, tapi yang baru mulai gitu misalnya kan mereka memang benar-benar refleksi nih di Gunung Kawi, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian refleksi diri apa yang salah dari diri kita mereka, terus gitu kemudian ya. mungkin ada operasional yang memang salah atau bagaimana. Nah, itu mereka datang ke Gunung Kawi itu memang benar-benar untuk menenangkan diri, memang berdoa sungguh-sungguh, mendoakan Eyang juga, Eyang Raden Mas Iman Sujono, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa seperti itu. Kemudian mereka pulang kok ya, alhamdulillah doanya dikabulkan. Jadi kan semakin lancar. Dari situ juga mungkin orang berpikir habis dari Gunung Kawi pasti pesugihan nih gitu, atau misalnya ada anggota keluarganya gitu yang misalnya keterbelakangan mental atau bagaimana itu pasti oh ini karena dulu orang tuanya datang ke Gunung Kawi nih jadi tumbal gitu. Padahal gitu nggak ada. Jadi di Gunung Kawi itu nggak ada tumbal gitu. Jadi nggak ada tumbal. Pengunjung yang datang ke sini hanya benar-benar berdoa, selamatan. Itu sahabat jelajah Rara, kita menekankan di sini bahwa pesarian Gunung Kawi itu tidak ada hubungannya dengan tumbal, dengan pesugihan. Kalaupun meskipun Anda 7 hari 7 malam di sini untuk tujuannya pesugihan, kalau nggak kerja nggak dapat duit. Nah, gitu. Kalau pesugihan itu kan kita lebih ke bentuk berdoa ya. Jadi namanya orang berdoa kan pasti minta sugih, nggak mungkin minta kelarat gitu kan. Saya minta sakit. Saya nggak minta sugih Mbak, saya minta cukup. Nah, betul. Cukup mobil 1, cukup rumah 1, apartemen 1 dan lain-lain gitu. Cukup kalau mau beli ini itu. Cukup lunas semua hutang saya. Gitu. Jadi kayak gitu ya. Kok curhat? Nggak ada pesugihan-pesugihan gitu, apalagi tumbal-tumbalan itu Nggak ada. Padahal saya lihat juga ya seperti kita ini apa ke makam ini ya. Iya, makam leluhur lah ibaratnya. Betul. Benar-benar kalau saya minta sih kalau mungkin orang yang datang ke Gunung Kawi memang benar-benar buat berdoa ya. Jadi memang hatinya itu tulus, ikhlas, nggak apa ya. Misalnya kan kadang orang gini ya, saya tak ke Gunung Kawi, habis dari Gunung Kawi nanti bisa kaya Mbak gitu kan ada yang Nah, nanya itu kayak kan gitu. niatnya udah dari awal dari rumah sudah buruk gitu kan. Jadi kalau bisa itu ya datang ke Gunung Kawi. Nanti itu nanti dimelencongkan sama oknum yang ada gitu, oknum yang kelihatan sama tidak kelihatan gitu. Jadi akhirnya kayak ya udah kami mintanya kamu datang ke Gunung Kawi ya udah dengan hati yang tulus, ikhlas, suci, nggak harus yang bagaimana gitu, nggak ada yang tempat kami. Berarti kita datang ke sini itu ikhlas loh Mbak, ikhlas memberikan informasi dari yang negatif akan menjadi positif. Jauh-jauh dari Surabaya loh. Iya benar. Surabaya di support Sumadu Pamat. Lagi-lagi sponsor kita masuk terus. Terus kalau di sini usahakan bawa bunganya itu jangan bunga yang tidak seger. Ya, jadi kalau untuk pengunjung sendiri ya, kalau misalnya dari rumah nggak bawa bunga gitu, nanti bisa beli di area yang sudah disediakan. Untuk harga bunganya sendiri itu hanya 5.000 dan 10.000. Harus ikhlas intinya ya Mbak. Biarpun kita beli sampai 50.000 tapi nggak ikhlas buat apa coba? Betul. Yang penting kan ikhlas gitu. Untuk eksplorasi sore hari ini kita sudah selesai ya, kita dapat informasi di mana yang tersebar ternyata itu bohong. Kalau di Gunung Kawi
sesuai dengan keyakinan masing-masing juga, bukan masalah bohongnya ya, keyakinan masing-masing juga ya. Untuk Betul. memutuskan stigma masyarakat Iya. tidak keterusan seperti itu. Kalau di sini sebagai tempat mencari keberkahan ya monggo silakan kalau Iya, percayanya seperti itu, karena kan pengunjung datang ke Gunung Kawi ini dengan tujuan masing-masing ya. Terus kemudian benar. yang pastinya dari kami sendiri memang tidak ada ritual pesugihan atau tumbal-tumbalan gitu, nggak ada. Rencana saya tadi itu kalau misalnya di sini ada tumbal, saya bawa mantan, Mbak. Oh, semua ditumbalin Iya, gitu ya. ditumbalin. Soalnya Iya. terlalu banyak mantan saya, Mbak. Boleh, Kan juga bisa jadi kaya gitu. Iya, saya di sini nggak ada ya, jadi Lu curhat teman, mbaknya ternyata jomblo. Enggak jomblo. Oke, terima kasih untuk sahabat Jajar Rara. Kita akan kembali lagi explore di malam hari. Saya Rara. saya Lingga, saya Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.